of home. Got that road in the storm. Spread is who you are. Halo semua, saya atas nama Federico Gabriel Pupela dengan NPM atau NIM 1214201200070, di mana saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku atau biasa dikenal dengan nama UKIM. Baik teman-teman, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan yang dimana terdiri dari 5 sistem indera manusia yang akan saya jelaskan setelah ini. Iya teman-teman, tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah KMB 3 yang diberikan oleh ibu dosen kepada kami mahasiswa keperawatan. Dan tujuan lainnya untuk teman-teman dapat memahami dan mengetahui tentang anatomi fisiologi indera-indera pada manusia. Baik teman-teman, enjoy for watching. Baik teman-teman, yang pertama kita masuk ke indera penglihatan atau mata. Teman-teman, di sini yang pertama ada bagian luar mata. Yang pertama ada supercilla atau yang kita kenal adalah alis mata. Ia merupakan batas orbita dan 2 potong kulit tebal yang melengkung di tumbuhi bulu. Selanjutnya palpebra atau kelopak mata. Teman-teman, kelopak mata merupakan 2 buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di bawah bulbus oculi. Selanjutnya ada kelenjar lacrimalis. Kelenjar lacrimalis terletak di puncak tepi luar dari mata kiri dan kanan dan menghasilkan air mata yang encer. Selanjutnya ada konjungtiva atau selaput mata dan ada juga musculus oculi atau otot mata. Ini merupakan otot mata atau penggerak bola mata. Selanjutnya kita masuk ke bagian dalam mata. Teman-teman, pada bagian dalam mata yang pertama ada kornea. Kornea merupakan selaput yang tembus cahaya, di mana ia terdiri atas 5 lapisan, 1 epitel kornea, 2 lamina elastika anterior atau Bowman, 3 substansia propria, 4 lamina elastika posterior, dan 5 endoteluim. Kornea tidak mengandung pembuluh darah. Sclerocorneal junction merupakan peralihan antara kornea dan sklera. Selanjutnya ada sklera atau bagian putih mata. Sklera merupakan lapisan fibrous yang elastis, di mana merupakan bagian dinding luar bola mata dan membentuk bagian putih mata. Bagian depan sklera tertutupi oleh konjungtiva. Selanjutnya ada tunica vasculosa oculi. Tunica vasculosa oculi merupakan lapisan tengah dan sangat peka akan pembuluh darah. Lapisan ini menurut letaknya terbagi atas 3 bagian, yaitu koroid. Koroid merupakan selaput tipis dan lembab bagian belakang tunica vasculosa. Fungsinya ini untuk memberikan nutrisi pada tunika. Dan selanjutnya ini ada tunica nervosa. Teman-teman, tunica nervosa merupakan lapisan terdalam bola mata atau yang biasa disebut dengan retina. Retina merupakan lapisan jaringan pekat cahaya yang terletak di bagian bel akam bola mata. Ia berfungsi untuk mengirimkan pesan melalui saraf optikus ke otak, dan cahaya masuk melalui kornea diteruskan ke pupil. Nah, selanjutnya ada corpus ciliaris dan juga iris. Teman-teman, iris merupakan bagian terdepan tunica vasculosa oculi, mana ia berwarna karena mengandung pigmen. Teman-teman, yang kedua kita masuk ke indera pendengaran. Jadi teman-teman, telinga terbagi atas 3. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Pertama saya akan menjelaskan telinga bagian luar. Jadi teman-teman, pada telinga bagian luar ada terdapat auricula atau daun telinga, di mana ini terbuat dari kartilago yang dibungkus oleh kulit dan menampung gelombang suara datang dari luar masuk ke dalam telinga. Selanjutnya ada meatus acousticus externa atau liang telinga. Ini adalah saluran penghubung auricula dengan membran timpani, di mana terdiri tulang rawan dan keras. Saluran ini mengandung rambut, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret berbentuk serum. Selanjutnya ada membran timpani. Ini adalah selaput gendang telinga, batas antara telinga luar dan telinga tengah. Kemudian ada kelenjar cerumen yang berfungsi untuk menjaga gendang telinga, lentur, dan menangkap debu. Pada telinga bagian tengah ada terdapat cavum timpani, di mana rongga di dalam tulang temporalis terdapat 3 buah tulang pendengaran, yaitu malleus,
incus, dan stapes. Kemudian ada antrum timpani. Antrum timpani ini adalah rongga tidak teratur yang dimana terletak di bawah samping dari cavum timpani. Dan kemudian juga ada tuba auditiva eustaki atau saluran tulang rawan yang berjalan miring ke bawah agak ke depan. Kemudian kita masuk pada telinga bagian dalam. Teman-teman, telinga bagian dalam ini ada labyrinthus osseus atau labirin tulang, di mana ia ada vestibulum atau bagian tengah labirin osseus, ada koklea atau rumah siput, ada kanalis semicircularis atau saluran setengah lingkaran, dan juga ada labyrinthus membranosus, di mana terdiri dari utriculus, sacculus, ductus semicircularis, dan ductus cochlearis. Yang ketiga, kita masuk ke indera penciuman atau hidung. Teman-teman, pada bagian-bagian hidung terdapat rongga hidung atau nasal cavity, ada mucous membran, dan ada dorsum nasi atau batang hidung. Di dalam dorsum nasi atau batang hidung terdapat bagian kaudal atau bagian lunak dari batang hidung yang tersusun oleh kartilago. Ada juga bagian kranial atau bagian keras dari batang hidung. Ada juga septum nasi, bagian yang menopang dorsum nasi atau batang hidung dan membagi rongga hidung menjadi dua bagian. Septum nasi juga disebut sebagai dinding pemisah nostril atau lubang hidung yang tersusun atas tulang yang sangat tipis. Dan nasal cavity atau rongga hidung, ini adalah rongga hidung yang dipisahkan oleh langit-langit mulut yang disebut dengan palate. Yang keempat, kita masuk ke indera pengecap atau lidah. Teman-teman, lidah terdiri dari dua kelompok, yaitu otot instriksi atau melakukan gerakan halus dan otot ekstrinsik yang melaksanakan gerakan kasar pada waktu mengunyah dan menelan. Bagian lidah juga terdiri atas tiga, yaitu radik lingua atau pangkal lidah, dorsum lingua atau punggung lidah, dan apex lingua atau ujung lidah. Yang selanjutnya ada papilla filiformis. Ini merupakan papilla peraba. Papilla ini menyebar di seluruh permukaan lidah. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah indera peraba atau kulit. Teman-teman, kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh yang merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Dan secara histopatologis kulit tersusun atas tiga lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan subcutis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler. Teman-teman, ketebalan epidermis hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Dan tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh. Paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Selanjutnya dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subcutis. Dan yang terakhir ada subcutis. Subcutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Dan lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Baik teman-teman, sekian video penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem penginderaan yang telah saya jelaskan. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya. Sebelumnya saya juga meminta maaf jika di dalam video penjelasan saya tadi ada salah pengucapan atau kalimat yang misalnya saya lakukan. Dan jika ada kritik atau saran yang ingin diberikan dalam hal membangun untuk saya menjadi lebih baik lagi ke depannya, bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.